Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu hari ini ketika hamba Allah bangun tidur negeri dalam kondisi aman, ada makanan yang bisa dimakan. Maka apa kata Rasulullah? Allah sudah memberikan dunia kepada kalian semua. Hari ini kita bangun tidur negeri dalam kondisi aman, ada makanan yang bisa kita makan, badan sehat. Maka anugerah yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Maka alhamdulillah langkah kita dimudahkan ke tempat ini. Hati kita pun terbuka untuk mendapatkan ilmu terkait hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rumah tangga yang sakinah, rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis hari ini beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 5. Apa yang pertama? Yang pertama, lillah, agama itu untuk Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita mengajak manusia menyembah Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mentaati Allah, mensucikan Allah dari semua kekurangan. Itu tugas kita begitu. Allah nggak butuh nasihat, tetapi kita butuh dinasehati dan butuh memberi nasihat. Ada seorang ulama berkata, Abu Bakar As-Siddiq itu mulia bukan karena ibadahnya saja, tapi Abu Bakar menyimpan di dalam hatinya ketaatan kepada Allah dan suka memberi nasihat. Jadi agama kita ini nasihat. Yang pertama apa? Untuk Allah, termasuk di dalamnya menyebarkan agama Allah, membela agama Allah, dan pahalanya luar biasa gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu teman-teman seneng gitu ya, ngajak kepada kebaikan, untuk menyembah Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk taat kepada Allah, Allah suka banget. Allah suka banget jika ada seseorang yang mampu mendekatkan orang lain kepada Allah. Allah suka banget kalau ada orang lain yang bisa mengantar hambanya untuk mencintai Allah. Maka itu yang dimaksud dengan agama adalah nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabih. Yang kedua adalah untuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Kemarin kita sampai di sini, di pokok bahasan yang kedua, agama itu nasihat. Yang kedua untuk Al-Quran. Ibu masih ingat saya punya PR karena saya baru menyampaikan 9 nasihat kepada Al-Quran itu, bagaimana agar kita menghidupkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, dan interaksi kita dengan Al-Quran itu kemarin ada 10 gitu ya. Ibu masih ingat catatannya? Apa saja? Yang pertama, ta'allum. Ta'allum itu artinya belajar. Jadi ajak orang belajar membaca Al-Quran. Di Palestina itu anak-anak kecil udah fasih melantunkan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Ibunya waktu hamil rajin baca Quran. Yang kedua, selain ta'allum, selain belajar, ada ta'lim, mengajarkan. Minimal ngajarin anak-anak kita, tetangga kita gitu. Itu minimal. Syukur-syukur, mohon maaf ya, kalau ada pasangan yang belum bisa baca Quran, sepakati datangkan guru ke rumah untuk belajar membaca Al-Quran. Itu yang kedua.
Jadi ada ta'allum, ada ta'lim. Apa yang ketiga kemarin? Yang ketiga adalah tilawah. Diingat, tilawah bukan tidur di lantai bawah. Tilawah itu artinya membaca. Jangan malu-malu baca Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih telinga saya tiba-tiba bunyi. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak usah malu-malu. Baca gadget aja, baca WA kita nggak malu kan. Baca Quran nggak usah malu-malu, bumikan Al-Quran. Itu T yang ketiga, tilawah. Apa T yang keempat? Tarbiyah, mendidik diri dengan Al-Quran. Al-Quran nyuruh apa? Nih kita semuanya punya ujian, tapi anggaplah ujian kita masih ringan semua ya Bu, jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Makanya tadi saya tanya Mbak Ica, ada donasi nggak di sini? Alhamdulillah ada. Terkumpul berapa tadi Mbak Ica? 78 juta. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki ibu-ibu yang sudah mendonasikan untuk Palestina Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Allah ganti dengan yang lebih berkah lagi gitu ya. Karena janji Allah pasti Bu, pasti. Ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah itu. Ada kalimat barakna. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan gitu ya hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi gitu artinya. Jadi setiap orang yang punya kontribusi untuk Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu Allah berkahi umurnya, rezekinya, rumah tangganya, anak-anaknya gitu. Dan janji Allah bukan seperti janji manusia. Manusia suka bohong, janjinya diingkari. Allah enggak, pasti. Dan itu banyak ya Bu, banyak contoh-contoh orang yang telepon ke saya, yang cerita ke saya. Dia nyumbang untuk Palestina 10 juta, ternyata omsetnya dia naik 100 juta. Dia bisa umrah sama anak cucu dan menantu. Dia bilang nggak usah lama-lama Bu, butuh waktu cuma 3 sampai seminggu. Saya titip 10 juta, Allah langsung ganti 100 juta sehingga saya bisa umrah bersama anak cucu menantu semuanya saya umrohkan, kata dia. Ada lagi yang nitip ke saya, Bu, nitip buat Palestina. Siap, saya bilang. Doakan ya Bu biar berkah. Qadarullah, telepon, nggak butuh waktu lama, telepon Bu Fathia, Masya Allah. Saya dapat bonus yang berkali-kali lipat dari apa yang sudah saya donasikan untuk Palestina. Artinya apa? Allah itu kalau udah janji pasti ditepati. Jadi kita mentarbiah diri dengan Al-Quran, didik diri kita dengan Al-Quran. Kondisi di dunia seperti apa, kondisi di Indonesia seperti apa, kondisi keluarga seperti apa, salahnya di mana, kita cari solusi dengan Al-Quran. Itu tarbiyah, kita mendidik diri dengan Al-Quran. Apa yang kelima? Taslim. Taslim itu menerima hukum-hukumnya, ndak usah protes. Hukum-hukum yang Allah berikan pasti mendatangkan manfaat. Perintah itu ada manfaatnya, larangan ada mudorotnya, pasti itu. Disuruh sholat agar sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, sholat. Kok masih berani melakukan perbuatan dosa, perbaiki saja sholatnya, lebih khusyuk lagi. Bukan berarti percuma sholat kalau ternyata enggak ada yang percuma. Masih melakukan perbuatan dosa dengan sholat, itu boleh jadi remnya belum pakem. Ada yang harus diperbaiki dengan sholat kita. Jangan justru meninggalkan sholat. Ada larangan, kenapa nggak boleh berzina? Nasabnya kemana? Orang berzina itu nasabnya nggak jelas, makanya nggak dapat warisan, nggak bisa jadi wali hakim orang tuanya. Jadi terima saja. Even mungkin hati kita nggak bisa nerima, seperti ibu-ibu ya nggak bisa nerima kalau ada ayat poligami gitu. Terima saja dulu, kan nggak harus poligami. Kenapa ada ayat poligami? Itu hanya untuk solusi bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Yang nggak punya kebutuhan khusus, ya nggak harus gitu. Sama dengan ayat utang piutang, hanya untuk orang-orang yang butuh saja. Untuk yang tajir melintir nggak butuh pinjaman,
nggak usah kan gitu. Maka taslim ya, menerima hukum-hukumnya. Keenam apa? Tadabbur. Tadabbur itu membaca diulang-ulang sampai meresap ke dalam jiwa. Insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Tadabbur itu butuh waktu. Kita baca lagi maksudnya apa ya? Oh Masya Allah ternyata maksudnya ini, hikmahnya ini gitu. Itu biasanya enak banget mentadabbur Al-Quran itu sebelum subuh atau setelah subuh, dapatnya cepet karena masih bersih. Kalau udah sarapan beda tuh, ngantuk. Jadi mau tadabbur agak lemot dikit gitu ya, karena tadabbur itu butuh waktu, butuh tempat yang tenang. Kecuali kita terbiasa bisa mentadabburi ayat, even di mana saja, di masjid sebentar bisa tadabbur tuh bisa gitu ya. Itu T yang ke-6. Yang ke-7 tafsir. Tafsir itu membaca terjemahan Al-Quran dan mendapatkan penjelasan maksud ayat ini apa, pendapat ulama tafsir bagaimana gitu. Contohnya misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, kalimat suci ini berbeda para ulama di situ. Imam Syafi'i berpendapat suci di situ suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau lagi mens nggak boleh. Kalau nggak punya wudhu nggak boleh, itu Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang dimaksud orang-orang suci adalah suci dari hadas besar saja. Nggak punya wudhu nggak apa-apa baca Quran gitu. Ada lagi pendapat minoritas yang mengatakan suci itu adalah para malaikat. Jadi even lagi haid boleh, tapi pendapat yang nadir, yang jarang, yang jauh gitu ya. Kalau kita mau hati-hati ambil pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau mau menyentuh mushaf, wudhu dulu. Mushaf itu beda sama Quran terjemahan ya Bu. Mushaf itu pure murni Quran. Itu diusahakan kalau nyentuh mushaf punya wudhu. Kalau Quran sekarang kan banyak kan ada terjemahannya ya. Ya. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau mushaf diusahakan punya wudhu. Itu pendapat paling hati-hati dari Imam Syafi'i. Itu contoh misalnya tafsir, dijelaskan tuh tafsirnya gitu ya. Ada lagi yang ke-8 tatbiq. Tatbiq itu mengaplikasikan, mengamalkan. Disuruh sholat, disuruh nutup aurat nih, tutup. Nah itu Al-Quran perlu diaplikasikan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak banget akhlak di situ. Kalau kita mau baca, kalau berkunjung apa yang dilakukan pertama, izin gitu Bu. Nanti ngucapin salam. Kalau diundang bagaimana? Jangan datang terlalu cepat, jangan berlama-lama dalam undangan. Itu ada di Al-Quran semua itu. Kalau berbicara seperti apa, itu Masya Allah. Kita berusaha mengamalkannya atau mengaplikasikannya, itu namanya tatbiq. Ada yang ke-9, tatmain. Tatmain itu kita galau nih, gelisah, tatmainnul qulub. Menenteramkan hati. Cara menenteramkan hati itu dengan membaca Al-Quran. Tetapi mohon maaf, nggak semua orang bisa di level ini. Ada yang kalau lagi galau dia refreshing ya Bu. Ada yang kalau lagi galau dia denger ini denger itu. Tetapi untuk ibu-ibu di sini kayaknya kalau lagi galau ngapain? Baca Quran ya. Kalau nggak bisa baca Quran, minimal baca trikul. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Belum tenang juga ulang lagi. Al-Fatihah, ayat kursi, trikul. Itu salah satu cara menghilangkan kegalauan, kegelisahan. Makanya Al-Quran itu yang ke-9 adalah tatmainnul qulub gitu kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu tenang. Jadi cari ketenangan itu dengan salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim begini Bu,
Cari ketenangan di 3 waktu. Urutannya saya lupa ya, tetapi 3 waktu ini penting. Apa yang pertama? Yang pertama, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Nih seperti ini nih, ibu pasti hatinya tenang. Makanya saking tenangnya pada baca doa tidur ya, mendung, aduh enak dengerin pengajian. Itu saking tenangnya, Allah kasih begitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu saat baca Quran atau saat mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim yang kedua, dengerin aja Al-Quran. Kalau malas baca Quran, dengerin orang baca Quran. Kita kan beda ya Bu, kalau lagi baca tuh malas gitu. Dengerin masih oke lah, dengerin, tapi dengerin benar-benar dengerin. Itu ada ketenangan di sini. Apalagi kalau yang membaca suaranya Masya Allah bagus, itu kadang-kadang sama merinding gitu. Maka yang kedua, membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga apa? Yang ketiga saat berdua-duaan dengan Allah. Saat sholat malam, kita cerita, kita lapor sama Allah semua. Anak kita, suami kita, kondisi kita, hajat kita sampaikan kepada Allah. Itu ada ketenangan tersendiri saat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau 3 ini tidak bisa menentangkan hatimu, tidak bisa menenteramkan hatimu, tidak bisa menenangkan hatimu, jangan-jangan hatimu sudah mati. Ganti dengan hati yang baru. Maksudnya apa? Jangan-jangan ada dosa dalam diri kita sehingga perlu taubat. Salat taubat agar Allah mengganti dengan hati yang baru. Pernah kan Bu kita baca Quran juga gak tenang misalnya, atau kok sholat malam tapi kurang khusyuk gitu. Kita introspeksi, boleh jadi ada dosa yang kita lakukan dan kita belum istighfar atau belum bertaubat. Nah kemarin harusnya ada 10 kurang 1. Yang satu apa? Tahfiz, menghafal. Tahfiz itu menghafalkan Al-Quran. Makanya hafiz, kalau laki-laki hafiz, kalau perempuan hafizah. PR kita kalau nggak bisa menghafal 30 juz, maka hafalkan juz 30. Sama-sama 30 kan Bu, cuman yang satu 30 juz, yang satu lagi juz 30. Gampangan yang mana? Gampangan juz 30. Nah sekarang kalau juz 30 belum hafal, PR lagi. Ngapalin Bu, nggak apa-apa, butuh waktu. Hafal di depan, lupa di belakang, yang belakang hafal, yang tengah lupa, begitu saja Bu, muter-muter. Nggak apa-apa. Kenapa Bu kita suruh menghafal? Kalau menghafal itu mengulang lafaz Allahnya, firman Allah itu berulang-ulang. Tapi kalau baca sekali saja kan Bu, misalnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai terakhir. Cuma sekali kan Bu. Tapi kalau ngapal wadduha wal laili idza saja, wadduha, ngulang kan? Diulang-ulang. Nah, wal laili wadduha nah, kan? Diulang lagi kan? Nah, gitu. Jadi kita mengulang kalimat itu kalau belum hafal minimal itu Bu, minimal 16 kali atau 20 kali. Baca aja terus gitu. Itu Masya Allah, hafal. Kenapa kita cepat banget ngapalin lagu? Karena kita ulang-ulang. Balonku ada 5, anak kecil hafal kan? Karena kita nyanyiin terus, balonku ada 5, makanya dihafal. Apalagi anak-anak kecil ya Bu, anak-anak kecil lebih encer ketimbang kita. Kita kan agak kental dikit gitu ya. Nah anak kecil tuh encer, kita baca itu aja Bu, tiba-tiba dia melafazkan. Kenapa? Daya ingatnya masih kuat gitu. Nah ini kalau kita memberi nasihat ke terhadap kitab Allah, maksudnya apa? Agar mereka bisa berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya 10 cara tadi gitu ya Bu. Belajar, mengajar, kemudian mentarbiyah diri, mentadaburi, menghafalkan gitu Bu. Jadi yuk ngapain nih, kita pilih yang mana nih di antara 10 ini, mana yang paling gampang. Belajar dulu boleh, checklist, belajar udah.
mengajarkan juga sudah, mentadaburi sudah, kemudian menerima hukum-hukumnya sudah. Jangan sampai 10 ini belum kita lakukan. Itu terkait nasihat untuk kitab Allah yaitu Al-Quran. Hari ini kita lanjut nasihat yang ketiga untuk siapa? Wali rasulih, untuk rasulnya. Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir, nabi kita. Kita kenal gak sama ayah ibunya? Kenal gak sama istri-istrinya, anaknya, menantunya, temennya? Tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Makanya susah sekali kita mencintai Rasulullah SAW karena belum kenal semua. Kalau artis kita kenal, istri pertamanya kita tahu, istri keduanya kita tahu, anak tirinya kita hafal gitu ya. Semuanya kita kenal. Terus kalau disuruh menghafal keluarga Rasulullah, kita bilang habis banyak sih, jadi susah hafalnya. Berapa artis yang kita hafal? Lebih dari 20. Tapi kita nggak pernah protes kan gitu. Maka ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk mencintai Rasulullah SAW, kenali keluarganya dulu. Kenali, PR tuh Bu. Nanti kalau misalnya ini misal Bu, Rasulullah mampir ke rumah kita, numpang sholat, ini ilustrasi saja. Rasulullah mampir ke rumah kita mau numpang sholat, apa yang akan beliau katakan jika mampir ke rumah kita yang dihafalkan sama anak-anak kita bukan keluarganya? Mau numpang sholat gak ada tempat yang layak untuk beribadah. Di tempat itu banyak diposting gambar-gambar cuma pemain bola, artis Hollywood, Bollywood, dan Rasulullah menatapnya itu gimana gitu. Anak kita lagi nyanyi-nyanyi hal-hal yang bukan salawat kepada beliau gitu. Bayangkan kondisinya seperti itu. Maka even misalnya anak-anak kita nyanyi adalah nyanyi yang dia hafal salawatan, kan bagus ya Bu. Bersolawat kepada Nabi 1 kali Allah mendoakannya 10 kali. Jadi kalau saya nggak di endorse sama Mahir Zain Bu, Mahir Zain itu kasetnya isinya tuh banyak banget salawatan, dan itu pernah menggema di GBK. Jadi ada konser beliau Bu, Masya Allah, tanpa kita sadari kita bersolawat 1 GBK bergemuruh itu Masya Allah. Dan mereka hafal pada itu salawat itu Bu. Saya ingat waktu itu yang paling booming itu Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu hafal? Ya lanjutin. Assalamu alayka ya habibi. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sering baca salawat ya Bu, menyebut kalau ada nama Nabi Muhammad SAW disebut, salawat kepada beliau. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit ketika namaku disebut nggak pernah bersolawat, itu paling pelit. Jadi sering-sering baca selawat, kenali keluarganya. Apa yang ketiga? Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa sih sunnah-sunnah Rasulullah? Banyak Bu. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, sholat malam, tuh hidupkan gitu. Semakin banyak sunnah Rasulullah yang dilakukan, maka semakin dekat posisi kita dengan Rasulullah SAW. Semakin banyak. Terus kalau puasa apa? Ya puasa sunnah gitu. Puasa sunnah apa? Bisa Senin Kemis, bisa Syawal, Daud gitu ya Bu. Diusahakan adalah pernahlah kita puasa sunnah, pernah sholat sunnah. Umur seperti kita 40 ke atas itu banyak kode dari Allah bahwa kamu tidak muda.
Harus nyiapin bekal, bukan berarti yang belum umur 40, yes aku belum 40, ajal Allah siapa yang tahu. Jadi hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat apa? Ibu yang pertama apa tadi? Kenali keluarganya. Kedua, bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menghidupkan sunnahnya. Umroh termasuk sunnah ya Bu. Yang punya rezeki silahkan umroh. Kalau nggak bisa umroh, sedekah. Sedekah itu Bu sunnah, zakat wajib. Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang ditujukan untuk orang yang tepat, selektif dan efektif. Karena saat ini kita melihat saudara kita di Palestina sedang terzolimi, terintimidasi, dibantai. Itu sedekah paling tepat ke sana Ibu. Sedekah paling tepat ke sana. Kalau bisa bagi, ada untuk Palestina, ada untuk kerabat, dibagi-bagi nggak apa-apa. Tapi yang paling tepat itu ketika saudara kita membutuhkan, itu sunnah juga. Apa yang keempat? Yang keempat, menyebarkan agama yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penulis non Muslim menyebutkan Rasulullah di nomor 1. Ya Bu. Yang ketiga baru Tuhannya mereka. Bayangkan, kenapa? Alasannya karena agama kita itu bisa diterima oleh akal dan konsisten, gak berubah-berubah. Kalau Allah satu terus kan Bu. Al-Quran kan begitu, Qul huwallahu ahad, terus seluruh isi Al-Quran Allah satu. Nah mereka itu pelin-pelan Bu. Injil ini isinya begitu, Injil itu ada Barnabas, Lukas, Matius, itu beda-beda isinya. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicantumkan nomor 1? Karena agama yang dibawa katanya realistis, konsisten, gak berubah-berubah, dan pengikutnya itu loyal. Disuruh sholat, tawaf 7 kali, gak ada yang ngurangi 3 kali gitu. Itu yang membuat Masya Allah agama kita tuh luar biasa. Bangga Bu, ngaji bangga, sedekah bangga, umroh bangga, gak usah malu-malu. Syiar namanya. Memang antara ikhlas dengan riya beda tipis ya Bu. Terus gimana? Niatnya syiar gitu aja Bu. Kalau melakukan rukun Islam yang 5 itu syiar. Mau kemana? Ke masjid sholat zuhur, kan 5 waktu. Gak usah, Mbak mau kemana? Sholat malu, nggak usah. Mau umroh nggak apa-apa, doakan ya Bu, insya Allah saya mau umroh. Pamer, oh biarkan orang lagi seuzon sama kita. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah, mensiarkan agama Allah, pede, nggak usah malu-malu. Kalau bikin dosa baru malu, gitu ya Bu. Kalau bikin dosa malu. Ini sekarang zamannya terbalik ya Bu ya. Orang bikin dosa terang-terangan, diundang ke podcast. Yang ngaji malu-malu, ngintip-ngintip dulu ada orang yang kenal nggak. Syiarkan agar orang bangga. Nggak apa-apa non muslim nggak pernah baca Quran, dia lihat kita, oh itu agama yang dicontohkan oleh nabinya mereka. Apalagi perempuan itu indahnya di mana? Di rasa malu. Perempuan begitu, dia punya rasa malu. Sekarang banyak yang udah pargoy ya Bu, di posting lagi jingkrak, joget-joget dan seterusnya. Kalau ngaji silahkan Ibu posting, nanti ada yang tanya pengajian di mana? Di JGC, yuk datang setiap tanggal segini. Dia datang Bu, Allah transfer pahala buat Ibu. Makanya Mbak Ica dengan JGC-nya kan diposting di Instagram, undangan pengajian di mana gitu. Kenapa? Biar orang baik-baik tambah banyak gitu Bu ya. Orang baik-baik tambah banyak. Terakhir apa Bu? Terakhir kan ada 5 nih Bu. Pertama apa tadi Bu? Kenali keluarganya. Kedua, bersalawat. Ketiga, menghidupkan sunnahnya. Keempat,
menyebarkan agamanya. Kelima, mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu masih ingat gak, catatannya masih ada nggak? Akhlak ada berapa macam? Akhlak ada 4 macam. Nggak apa-apa Bu, nyatet lagi nggak apa-apa. Udah 7 kali dicatat, hilang lagi. Kan ciri-ciri orang besar mencatat apa yang dia dapat. Ini orang besar semua, makanya dicatat lagi. Akhlak ada 4. Yang pertama, akhlak tercela, mengganggu kenyamanan orang lain tercela, mengambil hak orang lain tercela, kita membicarakan keburukan orang lain tercela. Itu orang lagi tidur, motor kita atau radio kita suaranya keras, orang kaget, tercela. Itu mengganggu. Kalau mau menikmati lagu ya buat kita saja. Ini tetangga suruh denger semua lagu favoritnya dia. Kita nggak suka sama lagu itu, dia kencengin sengaja Bu. Nah itu mengganggu, itu tercela itu. Apa yang kedua? Yang kedua ini paling banyak, standar. Akhlaknya standar banget. Dipukul, mukul lagi, dicubit, nyubit lagi, diganggu, mengganggu lagi. Yang repot, diselingkuhi, dia nyelingkuhin lagi. Nah itu na'udzubillah. Standar. Boleh nggak sih dicubit-nyubit lagi? Boleh Bu. Nih dicubitnya segini, balasnya segini lagi. Kalau dicubitnya kecil, balasnya melintir. Nah itu jatuhnya ketercela itu. Makanya akhlak standar itu ngeri juga sebetulnya Bu. Ngerinya balasannya nggak seimbang dengan yang kita terima. Cinta ditolak, dukun bertindak, nggak seimbang itu Bu. Kenapa? Kan cuma nolak cinta, kenapa harus ada tindakan dari dukun gitu? Itu ngeri itu Bu. Kalau standar boleh, tetapi kalau membalasnya melebihi gitu Bu, itu jatuhnya ketercela itu. Maka pengennya jangan standar lah, naikin sedikit kemana? Ke terpuji. Itu yang ketiga. Akhlak terpuji bagaimana? Dicubit dia nggak bales gitu Bu, dirumpiin dia nggak bales, dia bisa ngerumpiin lagi tapi dia nggak mau. Terus bedanya saya dengan dia apa dong gitu? Kalau ada orang yang ngusil, oh dia nggak bales, kalau saya balas saya sama dong sama dia, kan gitu. Tapi umumnya Bu, di akhlak level ketiga ini orang nggak sabar, capek, ngos-ngosan kita. Jadi orang ngalah tuh capek Bu. Kan capek Mas, aku ngalah mulu gitu, capek Bu. Saya ingat anak saya waktu kecil-kecil, saya bilang nak, ngalah sama yang kecil, yang gede ngalah mulu, aku capek. Yang kecil kapan ngalahnya gitu. Orang ngalah tuh capek, orang sabar tuh capek. Makanya sedikit mulai berkurang nih Bu, mulai berkurang orang yang akhlaknya terpuji. Yang paling banyak mana? Yang paling bawah. Boleh jadi kita pernah Bu melakukan yang paling bawah, pernah kita Bu. Kita nggak kenal sama orang, tapi kita ngerumpiin dia, tercela kan Bu. Para selebriti, artis, kita nggak kenal sama mereka, mereka nggak kenal sama kita, tapi kita rumpiin. Oh ya Allah, pantesan mau nikah sama kakek-kakek kaya gitu. Jangan-jangan tuh kan Bu, kita nggak kenal sama mereka, mereka nggak kenal sama kita, tapi kita membicarakannya. Tercela nggak Bu? Tercela. Kadang-kadang ada orang lewat, itu siapa itu? Suaminya, ya Allah suaminya ganteng ya, padahal dianya gak cakep. Tercela nggak Bu? Tercela. Itu rezekinya dia, suaminya ganteng walaupun istrinya nggak cakep, itu rezekinya dia. Tapi kita terkadang mengomentari hal-hal yang nggak penting. Sama nih Bu, nih sosmed, kepo dengan status orang. Ya Allah dia lagi jalan-jalan, ya Allah enak banget, nggak penting banget kan Bu. Ya Allah ternyata dia, padahal waktu posting dia lagi meriang. Tapi kitanya tuh yang tercela paling banyak. Ke standar berkurang tuh Bu, berkurang tuh yang standar. Apalagi terpuji mulai sedikit. Terus paling tinggi apa? Paling tinggi akhlak mulia dan hanya para nabi yang punya. Nah,
Itu akhlak yang paling mulia, yang nomor 4. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Ngalah capek nggak Bu? Capek. Apalagi di level keempat kita nggak mampu. Bagaimana para nabi ditimpuki ya Bu ya? Ada yang digergaji. Nabi Zakaria termasuk yang ketika sembunyi ke dalam pohon, beliau tuh bisa belah pohon Bu, masuk ke dalam pohon. Tapi selendangnya nyangkut sedikit sekali. Kata iblis di sini nih Nabi Zakaria. Dihitung posisi kepala, digergaji pohonnya pas di leher Nabi Zakaria. Para nabi itu Bu, akhlaknya agung. Kaumnya itu nauzubillah kan Bu, semua nabi tuh Bu. Nabi Nuh bikin kapal dibilang gila. Nabi Yusuf ganteng banget tapi difitnah mau memperkosa istri raja dan seterusnya. Fitnah. Tapi kan nggak ada yang ceritanya ngebales-bales gitu kan Bu. Semuanya diam, sabar. Paling berharap sama Allah, ya Allah turunkan azab kepada kaumku. Itu kalau udah kebangetan Bu. Kalau udah kebangetan langsung angkat tangan. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang tidak pernah minta diturunkan azab untuk kaumnya. Kenapa? Beliau cerdas Bu. Beliau ingin doa pamungkasnya digunakan di hari kiamat dalam bentuk syafaat. Makanya para nabi berharap apa? Seandainya aku boleh memilih, aku ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikuti Rasulullah. Akhlaknya bagaimana? Role model, cara makannya beliau gitu Bu. Cara jalannya. Beliau kan kalau makan pakai tangan kanan. Kalau kita makan steak atau pizza kan nih tangan kanannya pisau, tangan kirinya kan garpu. Gak apa-apa potong-potong, garpunya dipindahin ke kanan, makan tetap pakai tangan kanan. Kalau sekarang kan makan pakai garpu ya Bu, ini pisau sebelah kanan, garpu sebelah kiri, motong makan pakai tangan kiri. Ini nggak ngikutin Rasulullah nih Bu. Sama kalau mau datang ke rumah siapapun, tok 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 atau ngebel assalamualaikum. Kalau beliau malu Bu kalau matanya masuk ke dalam rumah. Jadi beliau kalau habis assalamualaikum beliau miringin badan. Tuh. Atau membelakangi pintu. Pemalu beliau Bu. Nggak mau kalau pintu terbuka matanya langsung masuk ke dalam. Kita terlalu kreatif. Assalamualaikum nggak ada, teng ngantap gitu. Kalau yang dilihat suaminya gimana? Suaminya. Maka ikuti tuh Bu, jadikan Rasulullah sebagai role model. Nih ngeri nih Bu, anak-anak sekarang nanya, bunda Superman sama Rasulullah hebatan mana Bunda? Nah itu ibunya punya PR tuh, selama ini belum mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Di balita, batita itu telinganya udah terbiasa Rasulullah gitu Bu. Makan lupa pakai tangan kiri, anak bunda makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kesimpen tubuh, Rasulullah tuh hebat banget, makannya baca bismillah, makannya pakai tangan kanan, makan gak usah ngambil yang jauh-jauh. Itu akhlaknya kan mulia Bu. Anak kita tahu bahwa akhlak mulia itu diambil dari Rasulullah SAW. Itu nasihat kepada Rasulnya. Yang keempat apa Bu? Kata Rasulullah di hadis yang ketujuh ini, wali a'immatil muslimin. Jadi agama itu nasihat untuk siapa? Ada 5 Bu. Pertama untuk Allah, kedua Al-Quran, ketiga Nabi atau Rasulullah SAW, yang keempat nasihat itu untuk pemimpin. Pemimpin itu dari lini terkecil, RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai ke presiden. Itu memang harus ada yang memberi nasihat. Makanya raja itu punya penasehatnya.
Terus bagaimana memberikan nasihat kepada pemimpin? Bisa lewat legislatif, bisa lewat eksekutif gitu Bu, yudikatif, hakim, jaksa. Kalau ada yang ngingetin, Pak maaf Pak yang benar begini Pak, kan gitu. Sekarang udah rancu tuh Bu, rancu semuanya, mana yang benar mana yang salah, kita bingung. Berita hoax sama berita yang benar kecampur, apalagi emak-emak bacanya sambil ngegoreng, udah hancur lah itu berita, digoreng juga sama dia, tapi gorengnya salah bumbu gitu. Makanya kan kemarin begitu Bu, berita Palestina sempat diputar balikan Bu, orang-orang Israel itu pura-pura terbaring Bu, seakan-akan mereka yang menjadi korban. Kita bacanya nggak fokus, nggak serius, disambi. Akhirnya itu yang kita sampaikan, padahal berita yang semestinya kan nggak begitu. Orang-orang Palestina yang menjadi korban gitu. Ini boleh tuh Bu, ada RT, RW gitu ya. Boleh nggak sih kita menjadi pejabat dari lini terkecil? Boleh Bu. Niatnya apa? Mudah-mudahan kalau saya jadi Bu RT, saya bisa memberikan aspirasi masyarakat di sini, bisa menyebarkan kebaikan. Ini contoh satu. Kan ini pemimpin ya Bu, pemimpin di mana saja. Saya punya jamaah, teman lah, hampir seusia saya, tuaan dikit lah dia ya. Dia dapat posisi di salah satu BUMN. Kemudian dia lihat anak buahnya itu banyak yang belum bisa baca Quran Ibu. Akhirnya apa? Dia panggil guru ke kantornya untuk divisi dia saja. Datang ya lebih pagi, misalnya kantor masuk jam 8, mereka sudah datang jam 7 untuk belajar baca Quran. Diajarin Bu, datengin guru untuk semua tuh, untuk semua anak buahnya. Saya bilang Masya Allah, keren banget. Yang sudah bisa baca Quran ngajarin temennya, dia bilang. Yang sudah dua-duanya ngapal. Ibu tahu sebagian anak buahnya sudah hafal juz 30, lagi masuk juz 29. Mereka kerja loh Bu, sibuk, tapi jam 7 mereka udah pontang-panting lari. Saya bilang kenapa pagi-pagi sekali? Iya, bos kita keren Bu, kita suruh belajar baca Quran. Enak gak Bu ya bos begitu? Enak. Itu pemimpin tuh kayak gitu. Makanya ketika dia pensiun, semua orang kehilangan dia. Jadi dari yang paling kecil sampai ke atas, kalau semua pemimpin di perusahaan itu bagus, Masya Allah Bu gitu. Ada lagi satu, ini kementerian. Kalau tadi BUMN ya Bu, ini kementerian. Qadarullah ibu ini eselon sekian. Ibu tahu saya ketemu di Suta, dia yang menghidupkan pengajian. Dia pindah ke Halim, diundang saya ke sana. Dia pindah ke Tanjung Priuk, dia bikin lagi pengajian di Tanjung Priuk. Ketika pindah ke pusat, di pusat ada. Jadi setiap dia dipindahkan ke mana saja masih wilayah Jakarta, disitulah dia bikin pengajian. Dan bukan hanya itu Bu, nih karpetnya diganti, hordengnya diganti, sebegitu dia suka banget dengan pengajian, lekar gitu. Jadi waktu dia belum datang Bu, itu pengajian sepi, masjid atau musala tuh kayak kusam, gelap gitu Bu. Pas dia datang pindah ke kantor itu, saya bilang kayak ada perubahan. Biasa Bu, beliau Bu, dirubah semuanya, cuciin, enak kan Bu, karena dia yang nyuruh ngaji, anak buahnya datang semua Bu. Dulu yang ngaji misalnya cuma 17, ketika dia megang di situ bisa puluhan ngaji semuanya. Dia langsung datang, ayo ngaji. Bosnya nyuruh ngaji, takut kan Bu anak buahnya, ngaji semuanya. Enak gak punya pemimpin begitu? Luar biasa. Jadi gak apa-apa pemimpin kita genggam jabatan tersebut, tapi kita bawa ke surga. Nikmat Ibu, mudah-mudahan 2024 ya Bu kita dapat pemimpin yang keren insya Allah, amin. Nanti kesana Bu, kita yang terakhir. Wa amatihim. Yang kelima apa Bu? Nasihat yang kelima adalah untuk rakyatnya atau untuk kaum muslimin pada umumnya. Kalau kita tidak mementingkan nasihat, maka banyak sekali orang yang tidak beres. Jadi kalau nanti kita akan ketemu hadis begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadisnya begitu.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ucapkan yang baik-baik saja atau diam. Kapan bisa diam? Kalau kita berbicara nggak datangkan manfaat, kita diam. Tapi boleh jadi ketika banyak kemungkaran yang kita lihat dan dipertontonkan di depan kita, diam itu bukan emas. Bisa jadi tembaga, bisa jadi besi, baja, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi nggak selamanya diam itu emas. Kalau ada kemungkaran, contohnya nggak usah jauh-jauh sekarang ya Bu, terus kita diam gitu, nggak bisa Bu. Ini yang dimaksud Rasulullah SAW adalah kalau kita ngomong wasting time, nggak ada manfaatnya gitu. Kita dianjurkan bicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa bicara baik, diam, begitu maksudnya. Tapi kalau ada kemungkaran, nanti akan ketemu hadisnya lagi. Kalau ada kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Maksudnya tangan apa? Kekuasaan. Nggak bisa dengan tangan, dengan lisanmu. Nggak bisa dengan lisan, dengan hatimu. Dan itu selemah-lemah iman. Dan kita banyak banget yang ngambil ketiga, imannya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Selama kita bisa bergerak, ayo bergerak gitu. Bantu dengan apa nih? Dengan doa, dengan harta, dengan tenaga gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga ketika dia tanya sama Allah, waktu itu kamu di posisi yang mana? Yang hak atau yang batil? Kita bisa jawab, ya Allah, kami di pihak yang benar. Kami membantu saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, kami membantu mereka yang terzolimi. Itu kita bisa lapor sama Allah Bu. Even ada yang bilang, udahlah nggak usah mikirin, nanti juga Allah bantu. Betul, Allah akan bantu. Allah tuh bisa dengan kedipan mata, kun fayakun. Umat Islam menang, umat Islam sukses, umat Islam berjaya. Bisa Bu. Allah cuma mau lihat kita. Saat umat Islam diuji, kita di pihak yang mana? Saat umat Islam diuji, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita? Allah mau lihat itu Ibu. Kalau kita nggak bisa berbuat banyak, diam lebih baik. Ketimbang kita komen tetapi komennya melukai hati umat Islam, melukai hati saudara-saudara kita. Maka disitulah diam lebih baik. Tapi kalau melihat kemungkaran, melihat dosa dan maksiat di depan mata, kita diberi kesempatan oleh Allah menempuhnya dengan tiga tadi. Kekuasaan, jabatannya Bu. Dengan tangan tuh, tanda tangan penting nih Bu. Nih kita tanda tangan pulpen kita ini bisa dibawa ke surga, bisa dibawa ke neraka Bu. Tergantung nih tanda tangannya, tanda tangan apa nih. Sama dengan tangan juga gitu. Diminta tanggung jawab juga itu Bu. Nggak bisa dengan tangan, ya udah dengan lisan. Kita bisa lapor misalnya Pak RT, Pak RW sampai ke tingkat eksekutif, legislatif dan seterusnya. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah, hati kita berontak, ya Allah, saya sebetulnya nggak suka dengan kemaksiatan yang dipertontonkan, tapi hamba nggak mampu merubahnya. Jadi itu selemah-lemah iman ya Bu, dan iman kita kadang-kadang lemah banget sampai nggak berani melakukan hal apapun. Mudah-mudahan Allah bantu, Allah jaga, Allah istiqomahkan, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah termasuk hamba-hamba yang diberikan keberanian memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gak terasa jam 11:10. Ada waktu berapa menit Mbak Ica untuk ngobrol? 10? 15 boleh. Karena sekarang zuhurnya agak maju, biar ibu-ibu kalau mau sholat kan wudhu dulu gitu ya. Baik, saya kembalikan kembali kepada Mbak Ica jika ada yang mau bertanya atau menambahkan.